Dan bedakan ikhwan antara amar ma'ruf nahi munkar dengan hujatan itu beda. Kadang-kadang ikhwan banyak yang tidak paham antara hujatan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau kita mendapati ini salah, ini tidak berpihak kepada kaum muslimin, ini mendolimi ulama, itu namanya amar ma'ruf nahi munkar. Tapi kalau antum kemudian mengatakan ini kecebong, itu namanya hujatan. Itu namanya hujatan. Ini kayak apa itu IQ 200 sekolah, itu namanya hujatan. Kalau kemudian menghujat bukan hanya dalam masalah pemerintahan, dalam masalah di antara orang yang beriman aja kita tidak boleh saling menghujat. Tapi kalau mengingatkan kesalahan itu bedakan. Banyak ikhwan itu yang tidak memahami mana itu hujatan dan mana itu amar ma'ruf nahi munkar. Sampai-sampai yang kita sedihkan adalah setiap ada orang pingin menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, ternyata kemudian dicap dengan kata-kata yang sadis dan kata-kata yang berat itu. Dikatakan khawarij, dikatakan anjing-anjing neraka. Padahal yang dia sampaikan saat itu adalah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Dan proses dan konsepnya amar ma'ruf nahi munkar itu tidak tajam ke bawah, tidak tombol ke atas. Amar ma'ruf nahi munkar itu disyariatkan oleh Allah dalam kehidupan kita, tajam ke bawah, tajam ke atas. Makanya afdalul jihad, sebaik-baik jihad itu apa? Mengatakan kalimat yang hak di depan penguasa-penguasa yang zalim. Kalau kemudian mengatakan, dalam masalah-masalah yang tidak bertentangan dengan syariat, ikuti. Misalkan kemudian dalam masalah tadi, kita kapan puasa, ikutin aja bersama masyarakat. Tapi kalau ada sesuatu yang sifatnya bertentangan dengan kitabullah dan sunnah, ana, antum, ustadz, siapapun, tidak boleh mendiamkan kesalahan itu, tidak boleh menolong kesolehan itu, dan tidak boleh menolong dalam setiap kedoliman yang dilakukan oleh mereka. Itu tidak boleh, haram hukumnya. Makanya akhirnya kalau kita bersikap semacam itu, kita di antara dua titik ekstrim dan kelompok ekstrim. Ekstrim yang pertama bela mati-matian, ekstrim yang kedua itu mengkafir-kafirkan dengan serampangan. Dua-duanya nyata ini. Ini saya sampaikan supaya kemudian kita paham bagaimana arahannya dan petunjuknya menempatkan sesuatu dikembalikan kepada petunjuk dalil. Ada yang kemudian mengkafirkan, tidak bisa. Ada yang kemudian memaksakan kehendak ini harus ulil amri, karena kemudian pemimpin, walaupun syaratnya tidak ada yang terpenuhi. Presiden iya, tapi mengatakan ulil amri secara syari itu juga tidak gampang. Ada syarat yang harus dipenuhi, dan Rasul yang menyampaikan itu. Makanya Nabi mengatakan kapan seseorang itu disebut ulil amri yang syar'i, Nabi mengatakan isma'u wa ati'u wa in ta'ammara alaikum abdul habasyun masdu'un ma aqama fikum kitabullah. Selama dia menjalankan kitabullah dan sunnah, baru kemudian kita memberikan ketaatan kepada mereka sesuai dengan ketaatan yang mereka berikan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi masalah ini akhirnya kita kembalikan kepada titik tengahnya itu. Gimana Ustaz kalau kita mendapati adanya dialog tidak pernah putus tentang masalah ini ya? Ya sudah, antum tahu bagaimana dalilnya, bagaimana ketika masing-masing kemudian mendalil, sudah. Kalau ada orang yang memaksakan kehendaknya, sudah. Kalau kita mendapati ada orang sudah memaksakan kehendaknya, itu berarti dia orang bodoh. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Orang itu kalau melewati orang yang bodoh, dan salah satu sifatnya orang-orang bodoh itu memaksakan kehendak, sudah qalu salama, sudah keselamatan buat kamu, sudah selesai. Tidak usah kemudian debat habis-habisan memaksa, tidak usah, nggak ada habis-habisnya itu. Dan persoalan ini persoalan yang sifatnya istihadiyah, ketika kita mendapati banyak penjelasan dan penjabaran para mustahid itu berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Saya menyampaikan ini supaya setidaknya antum harus paham, antum harus ngerti berbagai macam referensi tentang riwayat itu, supaya bukan hanya satu riwayat yang antum ketahui, tetapi banyak riwayat yang lainnya yang disampaikan pula oleh Rasulullah. Supaya apa? Sikap kita ketika menyikapi orang lain itu dengan cara yang ma'ruf, petunjuknya kepada riwayat. Ya. Jadi akhirnya boleh nggak kita untuk mengkafir-kafirkan begitu mudah? Tidak boleh, mengkafirkan, menyesatkan itu tidak gampang. Dan tidak ada yang terjatuh, kelompok yang terjatuh kepada pengkafiran dan penyesatan kecuali kelompok itu terjangkiti dengan pemikiran khawarij. Kalau udah dikit-dikit kafir, dikit-dikit sesat, nah itu berarti terjangkiti dengan pemikiran-pemikiran khawarij. Tapi membiarkan kezaliman terjadi yang tidak boleh.
Wong antum ikhwan, dapeti ada satu masjid, ternyata belum sunnah bener, masih banyak hal yang salah yang dilakukan oleh masjid itu. Antum aja diwajibkan untuk membenarkan kok masjid itu kok. Antum pelan-pelan, senyuman, ada yang salah Pak, ini Pak. Ternyata softnya perempuan bukan di depan Pak, softnya perempuan di belakang. Kita disuruh ngingetin atau ninggalkan? Ngingetin. Boleh nggak kita mendiamkan yang salahnya terjadi di masjid, di rumahnya Allah loh itu? Kalau di rumahnya Allah aja ada yang salah harus diingetin, apalagi dalam konteks yang lebih luas. Yaitu konteksnya adalah kepemimpinan. Tetapi jangan sampai melampaui batas ketika akhirnya jatuhnya kepada pengkafiran. Kalau sudah jatuhnya pengkafiran, bisa jadi akhirnya jatuhnya kepada upaya-upaya pengerusakan yang lainnya. Nanti mungkin ada bom dan yang lainnya. Tapi kalau anak lihat itu, upaya-upaya kekerasan bom yang lainnya itu, anak kadang-kadang kemudian memiliki asumsi jangan-jangan ini bukan datang dari kaum muslimin gitu. Kita tidak ngerti siapa pemain sebenarnya itu. Karena kalau orang mukmin itu punya hati, tidak mungkin mereka akan melakukan hal yang semacam itu. Ngebom di terminal, ngapain gitu di terminal dibom gitu. Jangan-jangan dia preman yang terluka hatinya ketika ditolak cintanya sama penjual kopi di pojok terminal. Nggak ngerti lah. Masa ngebom di terminal? Kayak gitu kan kejadian tahun lalu. Saya ngitir, ini apa benar ini dilakukan seorang muslim? Ada sampai kemudian ngebom bersama anaknya, itu apa benar? Benar-benar bahwasanya itu adalah, jangan-jangan ada banyak konspirasi di sini. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas kalaupun itu dilakukan oleh seorang muslim, pastikan muslim itu adalah khilaf dia, salah besar dalam apa yang dia pikirkan sampai melakukan tindakan yang semacam itu. Apalagi ngebom di tempat ibadah itu tidak boleh, akhi. Haram hukumnya untuk ngebom di tempat ibadah itu. Rasulullah yang sudah mengatakan wala taqtulul wildan wala ashabas sawami. Rasulullah sudah mengatakan jangan bunuh itu anak-anak, jangan bunuh orang-orang yang di tempat ibadahnya mereka. Rasul yang menyampaikan. Makanya Masya Allah, makanya kembali ke tadi, jangan sampai melampaui batas. Ada yang mati-matian membela, seakan-akan tidak ada satupun yang boleh dikritisi dan tidak boleh diingkari kemungkarannya. Ada yang mengingkarinya berlebihan sampai mengkafirkan. Dua-duanya itu bukan pilihan bagi anak dan bangsa.